Kabar gembira juga buat kawan-kawan korban daripada Makai. Coba Anda baca di news media bahwa ada admin daripada Makai, di mana bosnya itu dibilang ada 3 orang bule itu entah kemana, dan tentunya Jason Indera ada di situ juga. Jadi 3 admin ini saya sudah mendapat nomor teleponnya salah satu daripada mereka. Selamat malam kawan-kawan. Selamat datang di channel Mas Alex. Ya, jadi Mas Alex channel ini akan berusaha terus untuk mengawal kasus-kasus yang tidak diliput, tetapi kasus besar kurang diliput, tetapi banyak korban-korban. Ya, selamat malam kawan-kawan semua. Saya malam ini udah dekat jam 11 ya. Bukan berarti saya tidak ada kerja, tapi saya berusaha untuk mencari berita-berita yang benar, yang valid untuk saya share kepada kawan-kawan. Jadi kemarin malam itu tanggal 26 ya, saya ditelepon oleh pengacara bahwa pengacara yang di Polda Metro Jaya bahwa ada korban yang mau di LP dan hari apa nanti itu mau BAP. Jadi saya mau kejar, tapi sampai di Priuk mobil saya rusak, kipas radiatornya ya. Jadi saya tidak sempat meliput ke Polda Metro Jaya. Jadi Mas Alex channel ini meliput yang tidak diliput. Ya, jadi saya tidak sempat sampai mereka selesai BAP. Jadi semalam itu ada 2 korban. Pengacara itu telepon saya, 2 korban sunton. Santen ya orang bilang. Kalau Indonesia sunton. Iya, santen. Ya, jadi yang dibilang sontoloyo itu di media-media sosial. Ya, 2 korban dengan kerugian santen itu 700 juta dan Makai 38 juta. Jadi mereka meminta saran kepada saya, apakah bisa membentuk tim seperti Makai, artinya tim sunton santen ini. Dan saya juga banyak mendapat komentar-komentar dan WhatsApp bahwa korban sunton ini termasuk banyak juga. Iya, banyak, miliaran. Jadi tadi malam itu pengacara di sana itu, pengacara sunton itu sudah memberitahukan bahwa dia punya data sudah 8M. Jadi nanti saya akan cek ya. Kalau santen ini sudah 8M. Jadi kalau ditambah lagi 700 itu baru yang dipegang sama dia. Belum yang saudara-saudara kita di seluruh tanah air. Nah, saat ini kita mengumpulkan data Makai. Data Makai yang kita LP di Bareskrim kemarin itu. Nah, saya sudah memprint data yang saya sudah dapat valid. Dan saya sudah memprint ini saudara-saudara kurang lebih 65 lembar yang mendaftar, ada emailnya, ada WA-nya yang sudah mengisi. Ini semua 60 lembar ya. 60 lembar yang sudah mengisi di Google Form, yang sudah mengisi di Google Form yang saya sudah ambil di sekretariat.
Maka saya mau informasikan juga bahwa mohon yang sudah mengisi Google Form apabila menonton channel ini segera melengkapi berkas-berkas seperti yang saya mintakan. Pertama, KTP. Kedua, bukti transfer. Kalau tidak ada screenshot, bukti transfer, history, rekening koran cukup. Karena ada yang bertanya di komen, bagaimana ini saya tidak punya screenshot ID lagi. Tidak apa-apa. Jadi itu yang penting ada history, print rekening koran. Oke, itu ya. Sebenarnya banyak komen-komen di sini yang kalau kita baca ini, aduh, ya saya termasuk sedih. Ada yang dari Medan, yang komennya begini nih. Dia punya komen bahwa dia dan kawan-kawan itu begini. Dia mengatakan dari Bernard Sitinjak, kalau Bung Bernard dengar, banyak korban yang tidak bisa mengirimkan berkas ke Daan Mogot, mohon ditanggapi ya Tulang. Ya, Tulang ini paman kalau Batak, cuma saya bukan Batak ya, saya orang Makassar ya. Jika kami masih punya bukti-bukti detail yang dirugikan Mak-Ai secara online, bisa kami tunjukkan. Tolong kami Pak, tolong kami, jika uang kita bisa dikembalikan, kami yang tidak memiliki berkas lengkap ini ingin juga uang kami kembali. Ya kasihan. Yang lengkap aja Bung Bernard belum tentu ini karena kita masih bekerja. Ada juga yang komen apakah uang kita bisa kembali. Jadi begini kawan. Kita memproses dulu. Kita sudah LP di Bareskrim kemarin. Kalau semua sudah proses sudah dijalani, kemudian ada ditangkap, diadili, dan itu akan aset-asetnya di ini karena disita atau di total berapa, yaitu nanti urusan lain. Yang penting bosnya itu termasuk grupnya nanti kalau ditangkap, nah itu kita bisa lihat nanti kabar selanjutnya. Ada lagi Pak, saya member Mak-Ai dari Kalbar, bagaimana caranya bergabung? Nonton aja channel-channel saya sebelumnya ya Pak. Jadi lengkapi aja berkasnya. Nah, kalau saya baca komen-komen ini saya tidak bisa balas satu-satu ya. Karena apa? Saya kerja sendiri, sekretaris tidak ada, laptop aja yang 3 di sini ini untuk data-data. Kenapa? Saya tidak mau dibantu karena ini rahasia data pribadi orang-orang yang tidak bisa bocor. Ya, jadi cukup sekretariat saja William dengan saya yang pegang, tidak boleh beredar. Di korban Sunton yang melapor di sana saya lanjutkan, itu suruh membuat tim. Tentunya korban-korban Santen harus bersatu seperti korban Mak-Ai ya. Jadi nanti kita akan, Max Alex juga ini akan memfasilitasi. Tapi kita sekarang ini fokus ke Mak-Ai. Kemudian saya juga dihubungi oleh Pak Rian, katanya mendapat nomor telepon saya dari ketua grup Pak Krisnadi. Bahwa TV Bandung ada menonton dan ingin menghubungi saya. Jadi mungkin maaf, mungkin sudah telepon apa ini karena saya memang sibuk untuk mencari data-data yang valid ya. Valid yang bisa dipertanggungjawabkan. Dan kabar gembira juga buat kawan-kawan korban daripada Mak-Ai ini. Coba Anda baca di news media. Jadi Mas Alex channel ini dengan news media sejak awal, news media itu sudah memberitakan
mengupdate, menyebar berita-berita dari Mas Alex Channel ini karena saya yang langsung terjun termasuk korban juga. Jadi akhirnya saya tergugah untuk menyelidiki, membantu kasus ini. Ya, untuk saya pribadi ya. Tapi setelah saya lihat banyak korban-korban yang begitu menyedihkan. Bahkan ada yang pinjam uang. Bahkan ada yang saya dengar, tapi saya belum cek. Di Facebook katanya bunuh diri. Aduh, jangan ya. Saya minta kepada kawan-kawan jangan melakukan itu. Korban-korban Makai, tolong. Itu jalan yang salah. Mungkin dia ditagi atau bagaimana ya. Tapi itu saya belum selidiki Facebook mana itu berita-berita. Saya sudah mendengar begitu. Tapi kalau yang gagal nikah gara-gara Makai udah ada. Banyak. Ada yang uang kuliah anaknya di Medan tuh. Aduh. Terus modal dagang. Terus pegawai-pegawai negeri yang pinjam uang. Mungkin kemudian diharap keuntungannya besar melebihi daripada bunga bank. Apalagi bunga bank ini jadi korban juga. Iya, itu. Nah, kabar gembira bahwa apa yang saya baca di news media bahwa ada admin daripada Makai di mana bosnya itu dibilang ada 3 orang bule itu entah udah lari kemana, dan tentunya Jason Indera ada di situ juga. Jadi 3 admin ini sudah dimuat oleh news media bahwa dia juga sebenarnya korban. Dan dia tidak tahu apa yang terjadi. Ya sepertilah kita orang yang bekerja. Orang yang bekerja, kemudian kita tidak tahu bos kita itu apa yang dia perbuat bisnisnya. Dipikirnya ilegal, dipikirnya legal, tahu-taunya ilegal. Nah, mungkin para admin ini yang ketiganya adalah wanita termasuk korban juga. Jadi saya minta kepada korban Makai yang di Surabaya sana, jangan dulu membuli saudari kita itu, admin Makai, supaya dia berani berbicara. Dan saya sudah mendapat nomor teleponnya, salah satu daripada mereka. Saya telepon, tidak diangkat. Dan saya, mungkin dia masih takut karena mungkin banyak yang teror ya. Kemudian saya sudah SMS dan dia sudah membalas dan saya memperkenalkan diri saya dari Mas Alex Channel. Kalau misalnya memang Anda mau klarifikasi, kenapa tidak? Jadi mungkin dia juga masih ragu siapa yang dihubungi. Tentunya dia mengalami banyak teror-teror. Nah, saya membujuk dia agar supaya kita telekonferensi di sini untuk disiarkan, karena supaya korban-korban yang mendengar, siapa tahu kita bisa mendapat titik terang daripada saudari kita ini. Walaupun katanya dia adalah korban juga, tapi paling tidak dia tahu bagaimana ketiga bosnya itu 4 bersama Hindera itu sepak terjangnya di sana. Mungkin dia menonton Mas Alex Channel ini, jadi Anda bisa membalas, menjawab SMS saya untuk saudari M dan kawan-kawan untuk mengklarifikasi kapan Anda mau telekonferensi dengan saya. Saya akan sediakan untuk supaya korban-korban Makai ini agak merasa tenang dan ada titik terang. Dan ini untuk menolong saudara juga bahwa Anda itu adalah korban. Karena jangan sampai kasus ini yang sudah dilaporkan di Bareskrim
kemudian sudah di LP, dan naik ke BAP, sudah di BAP, kemudian lidik, sidik, kemudian ada perintah penangkapan. Saudari-saudari juga, saudari kita yang di Surabaya ini yang adminnya MAKAI di sana akan menjadi korban juga. Jadi alangkah baiknya sebelum terjadi begitu, Anda sebaiknya mengklarifikasi di sini untuk menenangkan, untuk mendapatkan berita dan titik terang apa sebenarnya yang terjadi. Kawan-kawan, itu aja yang saya dapat dari ini. Dia belum membalas pesan saya. Hanya satu kali dia mengatakan, ya jadi mungkin dia masih takut, masih ragu siapa orang ini. Jadi padahal saya sudah memperkenalkan dari Mas Alex Channel. Media-media juga ada yang menghubungi saya, beberapa media. Tapi saya tidak, namanya saya tidak sebutkan ya. Ya juga ada dari Detik, ada dari beberapa media juga, termasuk tadi dari Bapak Rian dari TV Bandung. Jadi saya tidak tahu apakah mereka jadi menghubungi saya karena saya belum lihat HP saya ya. Karena saya sibuk mengejar berita yang valid buat korban-korban MAKAI. Nah, file yang saya print ini itu kurang lebih 3.001 korban yang didata di sekretariat, dan itu total 187 hampir 200 miliar. Itu belum termasuk yang di email saya ya, karena maklum saya kerja sendiri, tidak punya sekretaris untuk menjaga supaya data ini tidak melebar kemana-mana, data orang. Jadi mohon bersabar, dan saya tidak bisa membalas email saudara satu persatu ya. Ada yang bertanya, Pak Sunton bisa tidak dibikinkan grup? Bisa. Jadi nanti akan kita koordinir supaya berita ini naik ya. Kita koordinir, dan pengacara juga saya sudah siapkan buat Sunton. Jadi saya sudah siapkan pengacara untuk menangani kasus Sunton ini di Polda, karena pengacara itu sudah memasukkan korban-korban Sunton di sana, yaitu Bapak Farhan, sarjana hukum, master hukum, yang pengacaranya Ko Helmi juga, perorangan. Jadi itu nanti akan membentuk grup santen. Jadi saya tugasnya hanya mengumpulkan korban-korban dan akan memfasilitasi korban-korban dengan pengacara tersebut. Begitu ya. Begitu. Kalau tidak ada halangan, saya rencana temu janji dengan pengacara kita MAKAI, korban MAKAI ini, Bapak Sabar Ompu Sungguh, sarjana hukum, master hukum, untuk membicarakan kelanjutan daripada kasus MAKAI ini. Nah, kawan-kawan, ada juga yang sudah ada beberapa yang mengusulkan agar supaya saya diberikan uang untuk fotokopi, tinta, apa ini. Ya, untuk itu saudara-saudara kita tahan dulu, karena begini, kita perjuangan ini jangan sampai tersebar fitnah bahwa saya menerima uang dari korban-korban. Tidak ya, saudara, kita semua korban. Kemudian kita juga mengumpulkan dana operasional. Kemudian pasti orang bertanya-tanya, ini tim ini kan dibuat tentunya membutuhkan dana. Benar kawan-kawan, tim ini dibuat, tim MAKAI dibuat itu membutuhkan dana. Jadi
tim pengurus yang dipimpin oleh Pak Krisnadi itu meeting dan memutuskan 2%. Jadi yang korban di atas 30 juta, 2%. Jadi kalau misalnya saya 500 juta, 2%-nya berarti 1 juta ya. Jadi saya turut membayar ke grup tim 2%. Dan kami tim ini, mereka tim ini, jadi saya tidak masuk dalam kepengurusan ya. Saya tim media saja untuk up kabar ini untuk membantu para korban-korban. Dan ini bukan paksaan, hanya suka rela. Terus bagaimana dengan Mas Alex operasionalnya? Ya, puji Tuhan, syukur, alhamdulillah. Saya juga ya masih status bekerja, tapi sekarang tidak bekerja, tetapi cukuplah untuk membeli printer. Dan tadi saya sudah membeli handphone juga harga untuk mendata kawan-kawan semua korban daripada Makai, agar supaya bisa semua berWhatsApp ria dengan saya apa yang mau ditanyakan, termasuk nanti saya akan bikin grup untuk mengirim file di situ juga, karena untuk membalas email Anda itu satu persatu saya tidak bisa, atau membalas chat Anda orang per orang tidak bisa. Misalnya, Pak, itu surat kuasa bikinnya bagaimana sih? Aku tidak tahu. Tolong dikirim ke email saya. Ya bonyoklah tangan saya. Kalau 1000 orang, maaf ya kawan-kawan. Tapi kalau di WhatsApp kita sudah bikin grup, misalnya 1000, kita cuma forward satu kali, orang semua udah bisa lihat. Dan ingat, yang saya akan maksudkan di WhatsApp ialah nama-nama yang sudah mengirimkan KTP dan sudah mengirimkan tanda bukti bahwa adalah korban. Karena kita tidak mau kerja keras kita yang sukarela ini untuk membantu korban-korban yang sudah dalam kesusahan disusupi oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Saya dengar juga di Bandung sana Pak Rian katanya banyak juga yang menjadi korban tetapi malu melapor. Kalau malu melapor silahkan kirim email, WhatsApp nanti data-datanya dan persyaratan-persyaratannya seperti yang saya sudah sebutkan di video-video sebelumnya. Jadi itu. Jadi hari Senin saya rencana akan bertemu dengan pengacara Makai, Ketua Peradi se-Jakarta Utara yang membawai 1.600 anggotanya se-Jakarta Utara untuk menanyakan kelanjutan kasus Makai ini. Dan nanti pertemuan saya itu akan saya tayangkan di YouTube yang berikutnya. Jadi jangan salah sangka kalau misalnya nanti ada bicara saya mengatakan 2% saudara-saudara ya. Karena 2% itu untuk biaya operasional. Jadi kalau Anda yang korban 30 juta, 2%-nya berarti Anda 600.000 ya, bukan 150.000. Jadi 600.000 dari 30 juta, 2%-nya. Bukan untuk Mas Alex Channel, jadi jangan sampai ada fitnah, tetapi untuk operasi tim. Gitu. Bagaimana Pak kalau yang tidak bisa membayar yang di bawah 30 juta akan tetap diikutkan. Begitu ya, jelas ya. Itu supaya tidak menjadi pembicaraan yang negatif. Itu kan akhirnya mereka karena ada yang komentar, nanti itu ujung-ujungnya itu dimintakin duit. Nanti ininya ya terserah. Anda
mau bayar 2% itu sukarela, Anda tidak mau bayar juga tidak apa-apa, tetapi Anda bisa bayangkan kerja-kerja seperti saya ini, kerja dengan sukarela tanpa sekretaris, tanpa karena untuk merahasiakan data, dan sudah membeli kertas ini berapa rem, dan juga tinta, semuanya baterai untuk itu. Jadi kita tetap bersukarela. Semua sukarela dan semua korban. Jadi di dalam tim juga pengurus itu kumpul juga 2%, termasuk ketua Pak Krisnadi. Jadi tadi ada saya lihat laporan di grup 800 juta korban dari Makai. Hari ini saya lihat di grup dari Bandung juga ya. Dia sudah membayar 16 juta, 2%-nya. Iya. Banyak juga ya 16 juta. Iya. Tapi kalau kasus ini berhasil dan bisa sita aset-asetnya, tentunya ya ada imbal baliknya semua. Terus bagaimana kalau yang 16 juta itu kan kebesaran, apalagi kita korban 800 juta apa begini. Boleh bayar, hitungnya misalnya 400 juta. Dikali 2, gimana Pak? Saya bayar 8 juta, boleh. Dicicil, bisa dicicil 3 kali. Itu uang operasional. Karena semua tim di situ adalah tim yang bekerja sukarela dan mereka juga membayar 2%. Supaya tidak ada fitnah ya kawan-kawan. Tapi ini tidak ada unsur paksaan. Dan semua duit yang masuk akan dikasih ke bendahara dan itu ada laporannya. Apabila Anda mau yang sudah memberikan 2% untuk meminta bukti, untuk meminta ini, itu akan dikirimkan per WhatsApp. Jadi semua laporan keuangan itu yang sudah membayar, yang sudah menjadi anggota, ada akun, ada grup yang namanya yang sudah membayar 2% itu. Itu semua ada diatur di grup. Jadi saya bukan pengurus inti, tetapi saya adalah media untuk berkomunikasi dengan korban-korban. Jadi saya ini meliput yang tidak terliput oleh media-media besar. Tapi bahkan mereka juga sudah ada yang kontak sama saya, ada yang ragu seperti yang saya liput di Bareskrim. Saya di situ tunggunya sampai jam 3, memang mereka kontak. Saya bilang jam 5, tapi karena jam 5 belum keluar, mereka mungkin sudah balik. Dan saya tunggu sampai jam 5 itu tidak makan dari pagi itu. Karena kalau mau keluar scan lagi, mana di kantin tidak ada makanan. Kemudian ya hanya minum air gitu ya. Tapi demi untuk menunggu pengacara itu keluar dari ruang penyidikan sama dengan ketua gitu ya. Jadi itu yang saya mau sampaikan video penting kali ini. Jadi ada berita gembira, moga-moga aja admin itu bisa mendengar dan percaya melihat channel ini, boleh membalas chat saya. Jangan ragu bahwa benar-benar saya adalah Mas Alex. Ya, saya akan rahasiakan nama Anda ataupun data-data Anda ataupun nomor handphone yang sudah saya dapatkan. Saya tidak akan beri kepada siapapun. Itu hanya saya dengan New Media yang tahu ya, karena Anda sudah berbicara di New Media pimpinan Bapak Adam. Itu aja yang saya mau sampaikan. Nanti kita update berita berikutnya. Dan saya Mas Alex Channel tetap akan mengupdate berita-berita, akan meliput yang tidak diliput, dan akan mengupdate berita-berita korban Makai dan akan segera menyusul korban
Sunton. Dan kita akan mengumpulkan dan disiapkan pengacara. Jadi channel saya ini akan melihat orang-orang korban-korban penipuan apa saja, dan saya akan menghubungkan ke pengacara-pengacara yang memang sudah ada beberapa pengacara yang menelpon saya untuk bagaimana dengan kasus ini, kasus itu, untuk mereka tangani. Jadi itu aja kawan-kawan ya. Jadi bagaimana Pak dengan biaya pengacara? Itu saya tidak tahu. Nanti tim pengurus yang atur. Kalau pengacara saat ini mau membantu kita, kita sudah bersyukur. Jadi kita mau agar supaya kasus ini diangkat. Tentunya semua berharap, syukur-syukur uangnya kembali. Itu aja malam ini. Sekarang sudah jam 11, setengah 12 malam. Ya, seharian saya mencari berita yang valid. Untuk Bapak Rian di Bandung, ya terima kasih sudah menelepon saya. Dan sampaikan kawan-kawan media di Bandung sana, TV Bandung, bahwa kapan mau telepon bisa. Ya, karena tolong juga dijaga kita punya kerahasiaan agar supaya kita tidak menerima telepon-telepon yang tidak berguna, yang hanya ingin mengacaukan konsentrasi. Dan untuk korban-korban, semua email saya sudah baca, saya sudah persiapkan. Anda tinggal melengkapi aja, nanti saya akan print. Jadi kurang lebih kalau saya print itu ya seperti tadi. Yang korban 3.000 orang ini, untuk melengkapi data, lengkap dengan WhatsApp dan nomornya. Itu kurang lebih 65 lembar, 1.001 lembar. Bukan berarti saya menolak bantuan daripada saudara-saudara yang baik hati, yang di komen, ingin menyumbang kepada channel saya ini. Ini untuk ini kita harus berbicarakan lebih serius lagi. Karena seperti yang saya bilang tadi, jangan sampai kita jadi fitnah. Terima kasih, selamat malam.